Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang budiman, saya Paman Nurlete, Ketua Aliansi Profesi Advokat Maluku, melalui kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa tuntutan kepada Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Bapak Kapolda Metro Jaya, Komjen Polisi Asep Edi Suheri, untuk menginstruksikan kepada jajaran di tingkat bawah, dalam hal ini para penyidik, untuk segera melakukan penetapan tersangka dan penangkapan terhadap saudara Ade Armando dan Permadi Arya alias Abu Janda yang telah diduga melakukan tindak pidana penghasutan, provokasi, ujaran kebencian, dan penistaan agama. Tuntutan tersebut didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, dalam proses penyidikan, apabila penyidik telah berhasil mengumpulkan dan memperoleh kejelasan terjadinya dugaan tindak pidana penghasutan, provokasi, ujaran kebencian, dan penistaan agama dalam kasus ini berdasarkan minimal 2 alat bukti, maka sudah harus dilakukan penetapan tersangka. Perlu diketahui bahwa kalau kita mengacu pada KUHP yang lama, yaitu alat bukti hanya terdapat 5, tepatnya diatur pada pasal 184. Tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang alat bukti, pada pasal 235 itu ada 8, yakni diantaranya yang pertama keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga surat, yang keempat keterangan terdakwa, yang kelima barang bukti, yang keenam bukti elektronik, yang ketujuh pengamatan hakim, dan yang kedelapan adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Nah, kami para pelapor dan kemudian para saksi telah dimintai keterangan. Kami juga sudah menyerahkan bukti-bukti elektronik, kemudian surat laporan polisi sudah kami peroleh. Dengan demikian, menurut hemat kami bahwa berdasarkan surat laporan polisi, kemudian keterangan-keterangan dari para saksi, dan ditambah dengan bukti-bukti elektronik yang kami telah memberikan kepada para penyidik, itu sudah terpenuhi minimal 2 alat bukti yang harus dijadikan sebagai legalitas hukum untuk penetapan tersangka. Alasan yang kedua, secara hukum, bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana segera dilakukan penangkapan karena dikhawatirkan pada 3 hal. Yang pertama, jangan sampai melarikan diri atau kabur. Yang kedua, merusak atau menghilangkan barang bukti. Yang ketiga, mengulangi perbuatan pidana. Nah, perlu diketahui bahwa Abu Janda sejak kami laporkan bersama dengan Ade Armando pada tanggal 20 April 2026, kemudian disusul dengan laporan polisi yang dibuat oleh perwakilan 40 ormas di Baris Krim Polri, hingga saat ini karena mereka belum juga dipanggil untuk diperiksa, maka kami menduga dia telah mengulangi perbuatan tindak pidana, yaitu dia memproduksi narasi penghasutan, provokasi, ujaran kebencian, dan penistaan agama terhadap umat muslim di Indonesia, dan lebih khusus pada masyarakat Sumatera Barat dan Jawa Barat yang disebutkan sebagai umat muslim barbar. Perlu diketahui bahwa pernyataan Abu Janda pada saat itu sedang di Amerika, dia dalam posisi menggunakan simbol dan atribut umat agama tertentu untuk menghina ajaran agama Islam. Ini sangat berbahaya. Kami khawatirkan
merusak ekosistem pluralisme, multikulturalisme, dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Pernyataan Abu Janda ini sangat berpotensi terjadi jurang pemisah sosial antar sesama anak bangsa. Karena itu yang bersangkutan dan Ade Armando segera dilakukan penetapan tersangka dan penangkapan. Alasan yang ketiga, bahwa alasan seseorang dapat ditahan karena ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan itu di atas 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa pada saat kami melaporkan saudara Ade Armando dan Permadi Arya di Polda Metro Jaya pada tanggal 20 April, penyidik menggunakan pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 32 dan atau pasal 243 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada pasal 48 ancamannya adalah 8 tahun. Artinya sudah di atas 5 tahun. Sehingga dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang saya sampaikan tadi, yaitu jangan sampai melarikan diri atau kabur, merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan pidana, serta minimal 2 alat bukti sudah terpenuhi, maka ditambah dengan pertimbangan ancaman pidananya di atas 5 tahun, maka sudah seharusnya Abu Janda dan Ade Armando setelah ditetapkan tersangka dan sudah harus ditahan. Alasan yang keempat adalah kita hidup dalam bingkai negara hukum, yaitu setiap ucapan, sikap, dan perilaku warga negara harus diminta pertanggungjawaban hukum. Ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang mengandung pengertian bahwa hendaknya segala permasalahan yang ada harus diproses melalui jalur-jalur hukum yang berlaku. Kemudian ketentuan norma pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan harus menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Penegasan dari pasal ini ada 2 hal penting yang perlu diketahui, yaitu setiap warga negara sama di mata hukum dan tidak ada yang kebal hukum. Kedua, setiap warga negara harus dan diwajibkan untuk menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya. Kami sebagai warga negara yang taat hukum dan punya kesadaran etis telah datang di hadapan polisi untuk melaporkan dugaan tindak pidana penghasutan dan provokasi. Kami juga telah menunjukkan sikap menghormati hukum dan pemerintahan, sehingga sudah memberikan keterangan sebagai pelapor maupun sebagai saksi. Karena itu kami minta bahwa Abu Janda dan Ade Armando menunjukkan sikap yang sama, datang di hadapan penyidik untuk memberikan keterangan sebagai terlapor. Ini sebagai bentuk menghormati dan menjunjung hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksudkan pada pasal tersebut. Kami tidak ingin bahwa penegakan hukum terhadap kasus ini terkesan hanya bersifat prosedural formalistik, yaitu hanya kami-kami saja sebagai pelapor dan saksi diminta keterangan, tetapi pada akhirnya mereka sebagai terlapor tidak akan dipanggil untuk diminta keterangan. Ini yang kami sangat khawatirkan. Semoga hal itu tidak terjadi. Alasan yang kelima, bahwa dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, kita mengenal 2 wajah hukum yang berbeda. Ketika hukum benar-benar ditegakkan sesuai dengan rel yang berlaku, keadilan terdistribusi secara merata kepada semua orang, dan semua orang akan diperlakukan sama di mata hukum, tidak ada intimidasi dan diskriminasi, maka ini yang kita tegakkan adalah rule of law. Sebaliknya, ketika hukum menjelma menjadi instrumen kekuasaan dan menjadi alat pukul bagi rival politik, serta menjadi perisai untuk melindungi kepentingan orang-orang tertentu yang berafiliasi dengan kekuasaan, maka ini yang disebut dengan rule by law.
Ini yang kita tidak menghendaki dalam penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, terhadap kasus penghasutan dan provokasi yang dilakukan oleh Ade Armando dan Permadi Arya, kami dari Aliansi Profesi Advokat Maluku tentu komitmen secara konsisten hukum untuk mengawal sampai tuntas. Meskipun kami menemukan banyak kendala dan rintangan dalam memperjuangkan keadilan. Mengutip pernyataan Socrates, bapaknya para filsuf, pernah berkata bahwa mereka yang membenci ketidakadilan harus mengorbankan kenyamanan untuk mencari kebenaran. Kita berdoa semoga muncul setitik cahaya keadilan di tengah-tengah penegakan hukum rimba di Indonesia. Dan semoga Indonesia menjadi negeri yang baldatun, toibatun, warapun gapur. Demikian yang perlu saya sampaikan, semoga menjadi atensi dan perhatian kita bersama. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.